Saya cuma ingat Spiderman. Spiderman. Kebetulan saya pakai kalung Spiderman hari ini. Kenapa saya Spiderman? Karena di komik Spiderman itu dia yang paling muda di antara Avenger, tapi dia punya kontribusi paling besar di Avenger. Seperti itu. Jadi jangan menganggap dirimu itu kecil, karena kecilmu itu mungkin menjadi penyangga untuk sesuatu yang besar. Belum tahu seperti itu. Jadi jangan pernah pesimis, tetap berjuang. Apalagi yang masih muda sekarang ini, jangan berpikir sudah ada juga presiden, sudah ada juga ketua DPR, ketua MPR, saya buat apa juga di situ. Jangan, tidak selamanya orang hidup, kan banyak yang berpikir seperti itu. Ya kan, buat apa saya ini, sudah ada presiden, sudah ada menteri. Bisa jadi Komi yang duduk di situ besok, bos. Ya kan, mana ada yang tahu rezekinya orang. Beberapa puluh tahun yang lalu Jokowi pun tidak tahu akan menjadi presiden. Berapa puluh tahun yang lalu saya juga tidak tahu akan jadi lurah. Di hari kedua bulan Juli tahun 2022 ini, kami kembali menghadirkan satu narasumber di studio kami, yakni Bapak Lurah Kabonena. Ya, saya izin menyebutkan namanya, yakni Bapak Putra Maharanda Airlangga, SSTP MH. Nah, bersama beliau kita akan berbincang seputar layanan berbasis online nih di Kelurahan Kabonena. Nah, kita akan mengulik inovasi layanan apa saja yang telah dilakukan oleh, kalau tidak salah, lurah termuda. Iya, sampai di saat ini termuda. Kota Palu ya. Kota Palu, betul. Oke, ya. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, semakin lebar badan berarti tambah sehat. Alhamdulillah. Sehat dan sejahtera. Sehat dan sejahtera. Ya, insya Allah. Oke. Nah, sesuai topik kita, Pak, soal layanan berbasis online, Bapak bisa jelaskan mengapa hal ini dicetuskan, terus tujuannya untuk apa? Silakan, Pak. Oh, siap. Jadi saya cerita dulu sedikit. Yeah. Ini sebenarnya layanan online ini saya berangkat dari keresahan diri sendiri. Okay. Kenapa keresahan diri sendiri? Karena kadang-kadang saya mikir saya mau berurusan di kantor pemerintahan ataupun kantor perbankan, tapi tidak ada kesempatan karena kerja. Jadi saya berpikir ini harusnya tersedia layanan digital, apalagi di era yang sudah serba digital sekarang ini. Harusnya ada yang bisa memudahkan. Kemudian saya berpikir, berarti itu menjadi PR untuk diri saya sendiri, karena saya juga memberi pelayanan untuk masyarakat. Berarti saya harus hadirkan juga layanan seperti itu. Berarti banyak masyarakat saya yang merasa resah seperti saya. Nah, maka daripada itu saya hadirkanlah layanan ini. Layanan ini sebenarnya sudah ada sejak bulan Februari, tapi waktu itu masih sifatnya prototype, karena saya belum berani rilis, karena untuk menyaring beberapa pelayanan yang harus saya hadirkan. Karena mengingat kalau kayak di kelurahan itu kan ada beberapa model pelayanan seperti pertanahan, pengantar pernikahan, itu saya tidak berikan pelayanan digital karena saya harus wawancara orangnya. Harus hadir langsung? Iya, harus wawancara langsung, karena takutnya dia bohong, bukan tanahnya. Ya, tanahnya siapa, dia bilang tanahnya dia kan. Akhirnya lurah yang terikut. Oke. Nah, betul sekali. Nah, kita sekarang ini era digitalisasi. Kami juga di Radar Sulteng sudah arahnya ke sana, sudah mulai menjalani itu, dan ini saya dan redaksi punya catatan bahwa ini baik sekali ya, Pak ya. Kami menganggap ini sebuah inovasi, maka dari itu mengapa kami mengundang Bapak hadir di sini. Jadi harapannya adalah apa yang Bapak lakukan, inovasi yang Bapak lakukan bisa diikuti nih. Betul sekali, Pak ya, begitu ya? Harapannya juga seperti itu. Karena ini saya cerita sedikit kan, saya kan lulusan IPDN angkatan 21 2014. Jadi ketika saya rilis launching kegiatan ini, pelayanan digital, itu letting saya dari provinsi lain, Jawa Barat, Sumatera Utara, itu tanya bagaimana membuat digital ini. Jadi saya bantu mereka, saya ceritakan bagaimana proses pembuatannya. Ya, jadi termasuk pelopor begitu, Pak? Iya, seperti itu. Ya, selamat, Pak. Ya, jadi tadi diterangkan bahwa untuk layanan online ini tidak semuanya diterapkan di layanan yang krusial itu, Pak, yang harus
Tetap muka langsung. Tapi Pak, sejak Februari sampai saat ini bisa saya tahu Pak perkembangannya seperti apa atau respon masyarakat seperti apa Pak? Ya, jadi kan saya launching itu di awal bulan Juni kemarin, sekitar tanggal 9 kalau saya tidak salah ingat. Itu saya launching karena betul-betul saya rasa sudah 100% untuk bisa saya launching. Alhamdulillah progresnya luar biasa karena kenapa saya menganggap luar biasa? Karena Sabtu Minggu pun ada orang yang bermohon untuk proses pelayanan itu. Tapi tetap kami layani di hari Senin. Jadi mungkin mereka waktu itu hanya kesempatannya hari Sabtu atau Minggu baru ingat. Jadi mereka membuat pelayanan itu. Jadi call center kami di kantor itu sudah memberitahu bahwa akan diambil jam sekian di hari Senin, seperti itu. Oke, Pak. Oke, siap. Nah, Pak bisa diterangkan soal persiapannya, Pak? Kan kalau tidak salah kan kalau untuk layanan digital itu kan perlu sebuah sistem. Yang komprehensif, begitupun kayak selain peralatan juga penyiapan SDM-nya Pak. Bisa diceritakan Pak bagaimana prosesnya Pak? Apakah ada kendala untuk melatih staf kelurahan atau seperti apa Pak? Kalau untuk kendala pasti ada kendala dalam hal SDM. Namun alhamdulillah di Kelurahan Kabonena ini, makanya saya terima kasih dulu sama teman-teman staf di Kelurahan Kabonena. Kalian luar biasa sekali karena apalagi ibu-ibu, kita beranggapan mungkin sudah mulai tidak paham dengan teknologi, tapi ketika dijelaskan mereka antusias sekali, bahkan mereka yang support sekali. Terima kasih staf Kelurahan Kabonena, mantap. Kabonena berkarya. Jadi mereka ini betul-betul mengikuti ritme bagaimana untuk proses pelayanan digital ini. Memang di awal-awal itu agak sulit karena untuk mencet tombol apa, itu agak sulit. Penyesuaian. Kemudian ini kan yang paling berbahaya sekali itu karena ada data individu masyarakat di situ. Itu keamanan data. Jadi yang kami siasatinya adalah seperti ini. Ketika pas masuk data permohonan, kami langsung hapus di dalam sistem dan hanya tersedia pada komputer yang offline. Jadi betul-betul datanya tersimpan dalam komputer yang offline saja. Jadi betul-betul kami amankan datanya seperti itu. Untuk mencegah kebocoran data. Betul sekali. Jadi betul. Jadi betul sekali. Di satu sisi layanan online ini memudahkan. Tapi di satu sisi lain kan ada risikonya Pak. Betul sekali. Tapi ini dijamin tidak bocor. Betul. Itu. Tadi kan bicara soal kesiapan internal nih Pak. Mau tahu nih Pak reaksi dari warga sekitar ketika tahu ada layanan online ini Pak seperti apa Pak? Ini menarik karena waktu baru awal rilis ada salah satu RT saya yang membuat surat keterangan usaha lewat online. Setelah itu karena waktu itu saya ingat sekali hari Jumat sudah pukul sekitar 5:30 sore. Berarti kantor sudah tutup, sudah tidak ada pelayanan. Otomatis penerimaan pelayanan itu di hari Senin lagi. Jadi saya WA lah RT-nya, saya bilang Pak RT, saya sudah terima ini pelayanannya, tapi belum bisa dilayani hari ini karena kantor sudah tutup. Beliau bertanya, ternyata bisa betul digunakan Pak Lurah. Saya pikir ini belum digunakan. Masih tes ombak ya? Masih tes ombak, ternyata betul-betul bisa digunakan. Seperti itu. Jadi ini dipikir nih, ini mungkin cuma program angin lalu gitu ya? Betul sekali. Nah kebetulan memang Pak RT ini ada usaha juga. Namun belum memiliki surat keterangan usaha. Jadi sudah tercatat seperti itu. Nah Nah ini kami sinkronkan juga untuk program Pak Wali Kota terkait penerapan e-government. Dalam 53 program Wali Kota itu salah satunya adalah penerapan e-government. Jadi saya menjawab istilahnya tantangan dari beliau. Jadi saya menghadirkan penerapan e-government bentuknya seperti ini, pelayanan digital. Karena Pak Wali Kota itu mau sekali Kota Palu itu Palu Smart City. Jadi salah satu yang saya hadirkan adalah ini pelayanan digital Kelurahan Kabonena. Semoga Pak Wali melihat, menonton karena waktu itu meluncing Ibu Sekot. Jadi ini untuk memudahkan semua masyarakat agar masyarakat betul-betul paham teknologi, melek teknologi. Siap. Pak Wali Kota harus nonton ini sebenarnya. Siap, harus. Minimal staf-stafnya lah yang terdekat gitu. Jadi ini adalah implementasi Pak ya. Betul. Implementasi dari apalagi betul sekali Pak Wali Kota sekarang kan membuat gebrakan nih. Apa tadi Bapak bilang Palu Smart City. Smart City. Salah satunya adalah digitalisasi dan ini adalah peningkatan pelayanan juga intinya. Betul sekali. Nah Pak mungkin Pak karena saya kasih mungkin ini saya mau konfirmasi nih Pak. Apakah produk
produk inovasi pelayanan publik yang Bapak cetuskan ini salah satu indikator untuk mengantarkan Kabonena ini sebagai wakil dari Kota Palu untuk lomba di provinsi ya? Ya, betul sekali. Betul sekali karena mungkin di Kota Palu ini kalau saya sampai saat ini yang saya tahu belum ada yang melayani secara digital, baru Kelurahan Kabonena saja. Ya. Betul. Siap. Dan itu tersedia di Play Store, silakan di download. Oh, sudah ada aplikasinya Pak? Ada Nama aplikasinya apa Pak? Nama aplikasinya Layani Kabonena Palu. Layani Kabonena Palu. Layani Kabonena Palu. Ya, untuk pengguna iOS dan link alternatif kami sudah sediakan, boleh dicek di IG Kelurahan Kabonena atau Facebook Kelurahan Kabonena. Oke ya. Jadi kami itu di kelurahan itu Ibu sudah punya Facebook, punya IG, punya TikTok, punya YouTube. Oke. Nah, semuanya ini bisa diakses di ini ya. Kalau untuk IG-nya di mana nih, Pak? IG-nya Kelurahan Kabonena. Kalau untuk di Facebook? Facebook juga Kelurahan Kabonena. Namanya Kelurahan Kabonena. Oke, ya silakan bergabung. Jadi warga Kabonena ini wajib. Siap. Wajib follow. Semua informasi di situ ada. Wajib berteman karena semuanya ada di sana. Ada di sana, betul sekali. Oke. Nah, untuk soal teknis nih, Pak. Kalau untuk kekuatan jaringan di Kabonena seperti apa, Pak? Khususnya untuk di kelurahan. Di kantor. Ya, alhamdulillah kita juga dibantu oleh Diskominfo dan salah satu program Pak Wali juga untuk menghadirkan layanan internet gratis bagi seluruh masyarakat. Jadi di Kelurahan Kabonena itu di sekitaran kantor itu tersedia layanan internet gratis. Jadi password dan namanya itu tersedia, wifi-nya gratis. Gitu. Dan alhamdulillah kekuatannya juga cukup memadai untuk kita gunakan. Oke, nah gitu. Pak, saya mau tanya Pak, berarti Kelurahan Kabonena ini khususnya Bapak sendiri sudah percaya diri untuk menjadi pilot project Pak. Kalau seandainya dilamar nih dari kelurahan lain kayak kami juga mau nih melakukan hal yang sama gitu. Saya sangat siap, saya sangat siap sekali. Namun begini, yang saya perlu jelaskan bahwa yang saya gunakan ini bukan uang Pemda, jadi memang murni uang pribadi saya. Untuk apalagi mendaftarkan ke Play Store butuh biaya. Tapi saya berpikirnya ini untuk amal jariah saya lah. Selama diakses digunakan oleh masyarakat itu saya hitung untuk amal jariah saya. Karena saya tidak mau, saya sudah resah dengan pelayanan konvensional yang seperti ini terus. Orang datang ke kantor menunggu 1 jam 2 jam, Pak Lurah tidak ada. Yang buat Pak Lurah tidak ada itu bukan karena Pak Lurah tidak masuk kantor, karena ada kerjaan lain ya. Ada kerjaan lain yang harus diselesaikan. Ada tanggung jawab lain. Nah, kasihan juga masyarakat menunggu. Ya betul. Begitu. Jadi saya berpikir itu beban moral saya, beban tanggung jawab saya. Saya tidak mau membebani masyarakat. Saya tidak tahu ketika mereka menunggu 1 jam 2 jam di kantor, doa apa saja yang mereka lontarkan. Betul. Nah itu dia, saya takut sekali. Oke ya, jadi kalau di dalam Islam itu kita diajarkan nih Pak ya, kalau kita memudahkan urusan orang, insya Allah kita juga dimudahkan. Ya betul sekali, sekali. Saya percaya sekali. Jadi berpegang pada prinsip itu. Berpegang pada prinsip itu. Insya Allah yang mudahkan semua urusan saya. Amin. Insya Allah. Ya Pak, saya juga Pak selaku warga gini Pak. Kalau mau ke kelurahan kan berpikir nih Pak. Kayak saya mau urus selembar kertas nih Pak. Betul. Tapi saya harus sediakan kayak waktu itu untuk 1 hari gitu. Jadi mungkin saya harus cuti di kantor gitu, cuti berapa jam gitu untuk melakukan itu. Dan waktu saya ditawari untuk program ini dan mendengar inovasi dari Kabonena bahwa ada pelayanan berbasis online ya, ini betul-betul luar biasa gitu. Karena setahu saya yang melakukan pelayanan online itu masih BUMN gitu, itu tuh tingkat kementerian gitu. Yang anggarannya banyak gitu. Ya betul. Ini tiba-tiba dari ujuk-ujuk dari kelurahan ya Kabonena begitu ya, langsung ternyata ada gitu. Siap. Oke. Nah, soal kayak pertanyaan pertama saya tadi soal persiapan, tapi soal eksternal ke warga, butuh berapa lama sosialisasi ini atau meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan online ini akan sama primanya ketika Anda datang ke kelurahan gitu. Oke. Siap. Nah, ini menarik sekali. Karena kita berbicara eksternal, berbicara masyarakat. Jadi saya perlu jelaskan dulu pola kerja saya seperti apa. Jadi awal saya menjabat di Kabonena itu 21 Juni 2021. Jadi saya baru 1 tahun di Kabonena. Baru 1 tahun di Kabonena. Yang saya lakukan pertama kali itu saya tidak kumpul RT RW, walaupun mereka sudah WA saya, SMS, telepon bilang Pak Lurah kapan kita kumpul. Saya tidak kumpul, mau tetap muka. Saya tidak kumpul, kenapa?
Nah, ini saya jelaskan mumpung ada warganya media ini, ya. warga melihat. Kenapa waktu itu saya tidak kumpul? Karena saya ingin menjemput satu persatu persoalan. Jadi saya datangi rumah RW satu persatu, saya datangi rumah RT satu persatu dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi saya jemput persoalan-persoalan itu dan saya tampung semuanya, saya catat. Jadi di HP saya itu ada catatan, full catatan apa saja persoalan masyarakat. Jadi semua yang saya kerjakan, istilahnya dalam ilmu pemerintahan itu yang kami harus pahami di awal ketika kita kerja di wilayah. Yang pertama kali harus dipahami adalah analisis potensi wilayah, potensi istilahnya potensi dari segala kemampuan ataupun kelemahan, tantangan ataupun ancaman yang ada. Identifikasi. Ya, identifikasi, betul-betul. Jadi ini satu juga pesan-pesan, siapa tahu ada mahasiswa atau pelajar yang menonton. Jadi jangan berpikir teori itu tidak dipakai di lapangan, tapi teori itu sangat dipakai. Hanya saja di lapangan itu tidak bisa pakai satu teori. Jadi harus banyak membaca, banyak menambah literasi supaya menambah wawasan untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya menjemput persoalan-persoalan itu, hadirlah persoalan-persoalan seperti ini disampaikan masyarakat. Pak Lurah, biasanya itu masyarakat itu keluhannya seperti ini. Oh ya, baiklah, saya akan membuat kegiatan seperti ini. Contoh yang baru saya hadirkan, baru saja yang akan kami rilis, baru kami rilis ya, yang baru saja Ibu Wali kunjungi dan dirilis, yaitu Gerakan Segenggam Beras. Di Kabunena juga kami hadirkan Gerakan Segenggam Beras. Apa itu, saya kasih gambaran sedikit di sini ya. Silakan. Ya, Gerakan Segenggam Beras itu adalah saya mencontoh dari model Baitul Mal. Jadi bagaimana di kelurahan itu kan ada data-data orang kemiskinan ataupun data, ya betul, ataupun data stunting. Nah, jadi saya berpikir seperti ini, masa kami ini menunggu program pemerintah terus, sedangkan di kelurahan itu ada orang mampu-mampu yang sebenarnya ingin bersedekah tapi tidak tahu mau gimana. Nah, saya buatkanlah wadahnya yang kami sebut namanya Gerakan Segenggam Beras, yang nanti dijemput oleh Pandu Pancasila. Nah, dijemput oleh Pandu Pancasila itu saya buat, mungkin di seluruh kelurahan se-Indonesia belum ada itu. Pandu Pancasila ini yang akan menjemput beras itu, dan dalam 3 minggu bulan berjalan akan dijemput. Di bulan terakhir akan disortir ataupun akan didistribusi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Kabunena betul-betul berdikari secara sosial. Nah, sebagai informasi tambahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Kabunena ditetapkan menjadi kelurahan berdikari satu-satunya di Indonesia dari 8.230. Sekitar begitulah kelurahan di Indonesia. Wah, dari 8.000 sekian se-Indonesia. Dan itu tempatnya bukan di Jawa, bukan Sumatera, bukan di Kalimantan, ada di Kota Palu di Kelurahan Kabunena. Seperti itu. Ya. Oke, ya. Menarik sekali soal Segenggam Beras ini. Kita akan mendalami soal program ini kayak gitu. Nanti terima kasih banyak nih Pak sudah memberitahukan latar belakang soal program ini. Kalau tidak salah kalau dalam ajarannya kita Pak ya, tetangga itu adalah keluarga paling terdekat gitu betul ya. Sekali. Itu konsepnya dari konsepnya itu ya. Betul sekali. Betul sekali. Saya ini berpegang teguh seperti ini. Ada salah satu ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang saya ingat sekali. Mumpung tanda tanganmu masih berlaku, tolonglah agamamu. Itu. Jadi saya berpegang teguh kepada itu. Jadi mungkin saya mengajinya kurang bagus, puasa mungkin Senin Kamisnya kurang, tapi ini yang bisa saya lakukan untuk agama ini. Ini yang bisa saya lakukan untuk menolong agama Allah. Itu saja. Seperti ya, betul-betul. Jadi pada saat Bapak sedang berkuasa nih, sedang dikasih amanah untuk mengelola Kabunena. Betul. Jadi semua layanan itu memang harus betul-betul ini ya, punya latar belakang gitu. Betul sekali. Ya. Keren sekali nih Pak. Nah Pak, sebelum kita ke Segenggam Beras itu Pak, soal tadi aplikasi dan sebagainya itu kan masih menggunakan dana pribadi kan? Betul sekali. Oke. Nah, tidak usah sebut anggarannya kan, karena itu pribadi kan, bukan uang publik. Tapi Pak, kira-kira kalau ini dianggarkan di badan anggaran gitu untuk direalisasikan sebagai program untuk semua kelurahan, kira-kira ini mampu tidak Pak? Ya mampu. Malah saya berpikir begini, ini anggaran, kalau kita bicara anggaran, yang saya buat hari ini tuh aplikasinya tidak sekompleks yang seharusnya. Namun saya buat sesederhana mungkin dengan budget seminimal mungkin. Tapi kalau
kita mau berbicara anggaran dengan dana mungkin sekitar 80 sampai 100 juta itu sudah sangat luar biasa sekali. Sudah perangkat yang wow ya, gitu kan. Sudah sekota Palu mungkin bisa di-cover. Wah. Begitu. Okay. Cuma mungkin biaya servernya yang agak mahal. Oke ya. Jadi kalau ya siapa tahu ini didengar oleh para pemangku kebijakan yang lebih tinggi gitu. Nah, ini karena tujuannya adalah memang untuk ke masyarakat, memang untuk pelayanan prima. Betul. Dan betul sekali Pak. Saat ini memang kita harus ke digitalisasi karena memang arahnya ke situ. Iya, ya, betul. Nah, kalau dari Bapak punya cerita tadi, penyiapan perangkat juga bisa, penyiapan SDM juga ternyata bisa. Iya, bisa sekali. Warga juga ternyata merespon baik. Sangat merespon karena mereka dimudahkan loh ini. Tidak mungkin mereka tidak merespon. Nah, sebenarnya tidak usah pakai layanan digital. Kita merasa direpotkan, tidak mungkin. Mereka tinggal di tempat tidur, pencet, tinggal di telepon. Ibu silakan diambil lah. Wah. Jalan. Betul ya. Ini juga memotong ini Pak, soal pungli Pak ya. Iya, betul. Ini memang saya ini begini ya. Saya ini berpikir memang arah pemikiran saya seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Pertama soal revolusi mental, kemudian soal reformasi birokrasi. Bagaimana kita mau bisa mereformasi birokrasinya kita, sedangkan masih proses konvensional yang kita lakukan. Kemudian bagaimana kita bisa merubah mental kita, sedangkan yang dilakukan juga cuma itu saja. Jadi kita harus memecah kebiasaan lama ini menjadi pola baru. Yang mau tidak mau harus diterima oleh masyarakat seperti itu. Dan meskipun hal yang baru, tapi sebenarnya diterima ya Pak? Iya, diterima karena memang menjawab keresahan yang ada. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi begitu. Apalagi kita Kota Palu mau smart city nih. Nah, betul sekali. Jadi ketika pelayanannya masih konvensional perlu dipertanyakan. Iya, perlu dipertanyakan. Betul sekali. Ya begitulah teman-teman sahabat podcast. Jadi layanan berbasis online ini ya kita harapkan juga berlaku di seluruh kelurahan gitu ya. Se-Indonesia lah kalau bisa. Oke, amin ya, kita juga sebagai warga mendukung gitu Pak. Oke. Nah, soal ini Pak, satu yang tadi kita bicarakan agak di pertengahan soal programnya Bapak segenggam beras ini Pak ya. Saya dengar tadi soal ada juga data stunting dan sekarang juga sekarang semua lini sektor itu mengurusi soal stunting nih Pak. Nah, betul. Jadi kesiapan kalau untuk di Kelurahan Kebun Pak, bisa Bapak jelaskan soal warga duafa itu sekitar berapa persen Pak? Terus apakah ada persoalan stunting dan mungkin yang putus sekolah Pak? Oh iya. Jadi kalau di Kabunena ini yang untuk gerakan segenggam beras ya, jadi saya perkecil lingkup. Iya, betul. Jadi yang kami betul-betul mau tangani ini orang-orang yang didaftarkan kepada DTKS Kementerian Sosial itu yang belum terakomodir oleh kementerian. Jadi itu sisa sekitar berapa ya? Sekitar ya 30 sampai 70 orangan lah saja. Begitu. Untuk ditangani oleh kita. Termasuk juga data stunting itu baru masuk juga dengan saya kemarin itu ya alhamdulillah Kabunena cuma 1 orang dan ini mau difokuskan untuk menangani itu. Jadi yang memang tagline besar kita adalah gerakan segenggam beras. Namun tidak menutup kemungkinan ketika di pertengahan dinamika berjalannya ini ada orang yang mau nyumbang telur atau mau nyumbang ikan, itu sangat boleh sekali. Tapi mohon maaf saya tidak terima uang karena saya tidak berani mempertanggungjawabkan uang. Harus beras sembako. Ya, harus berbentuk barang. Dalam bentuk barang. Karena kalau uang ini saya tidak tahu yang mau belanja nanti siapa, atau mungkin nanti takutnya ada, ya biasalah kita bermasyarakat itu pasti ada yang pro, ada yang kontra, takutnya nanti yang kontra ini berbicara tidak sampai uangnya tuh sebagaimana ya begitu. Tapi ketika dikasih beras, dan saya berpikir kenapa beras? Ini kan orang sering bertanya, termasuk Ibu Wali waktu itu bertanya, Pak Lurah kenapa harus gerakan segenggam beras? Karena saya berpikir begini, yang di rumah masing-masing itu yang ada itu beras, ya kan? Yang menjadi bahan pokok itu beras, dan saya hanya minta segenggam saja untuk orang yang ingin menyumbangkan, tidak wajib, hanya segenggam. Tapi kalau uang itu Rp1.000 pun itu akan berat untuk orang. Tapi ketika beras itu ada di dapurnya, diambil, dia berikan gitu saja. Betul. Ya, betul sekali. Jadi ya ini semua ini pastinya sebuah kebijakan itu kan punya latar belakang ya Pak ya. Mungkin pengalaman pribadi, mungkin juga ilmu yang didapatkan di bangku kuliah seperti Bapak bilang tadi kayak begitu. Tapi juga ini juga menjawab bahwa usia muda bukan berarti tidak bisa berkarya gitu. Betul. Karena begini, saya pernah ingat salah satu, saya lupa siapa itu yang menulis seperti ini.
pemuda-pemuda Muslim, saya tidak saya tidak membahas yang non Muslim, tapi pemuda-pemuda Muslim, kenapa dituntut itu sangat luar biasa dalam mengambil keputusan? Kenapa? Karena panutannya itu ketika Nabi Muhammad SAW itu diangkat sebagai nabi di umur 40-an. Berarti dari segi usia itu sudah matang, dan itu adalah panutan kita, contoh kita untuk mengambil sebuah keputusan ataupun jalan hidup. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan dengan panutan yang seperti itu, otomatis insya Allah pikirannya sudah harus lebih dewasa, tidak lagi sudah perkara individu, golongan seperti itu. Dan ada yang saya lupa tadi soal gerakan segenggam beras. Salah satu yang melatar belakangi. Saya ingat kata-kata John F. Kennedy itu saya bahas waktu itu di pemaparan saya waktu lomba tingkat provinsi itu. Kata-kata John F. Kennedy itu mengatakan jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan untuk negara. Sekelas negara maju saja masih mengharapkan sumbangsi daripada rakyatnya. Apalagi kita yang berbicara masih negara berkembang. Jangan tanya terus apa yang negara bisa bikin. Nah, itulah yang latar belakangnya ada gerakan ini. Berarti masyarakat harus betul-betul juga saling membantu. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah, ya betul, dan juga warganya begitu. Warganya, betul. Jadi jangan ada mindset nih. Ini sudah ada aparat pemerintah kelurahan. Berarti kita harus meminta terus nih. Betul. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Betul. Makanya saya bilang tadi di awal itu yang saya lakukan adalah menganalisa potensi wilayah. Ternyata Kabunena ini mampu loh. Hanya saja saya diberikan tantangan untuk membuka jembatan-jembatan itu, membuka keran-keran itu. Betul, seperti itu. Jadi karena sahabat podcast juga kita harus tahu sebenarnya pemerintah itu punya keterbatasan betul gitu. Betul sekali. Di satu sisi memang punya kewenangan, tapi satu sisi lain itu punya keterbatasan. Betul sekali. Jadi terus warga juga tidak semuanya yang harus dibantu. Ada juga mereka yang sudah punya sumber daya, mampu, harusnya bisa membantu juga. Betul. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi yang baik. Termasuk rekan-rekan media. Saya mengapresiasi sekali. Kenapa? Karena saya berpikir kita itu setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus masuk di media. Kenapa? Karena itu sebagai fungsi kontrol sosial. Karena kita ini tidak pernah bisa melihat apa kekurangannya kita. Yang kita tahu ketika orang sudah melihat, oh ternyata di sini, oh sini kurangnya. Nah, ketika dilempar di media dan semua masyarakat melihat, kita bisa menganalisa, oh ini harus diperbaiki, ini harus ditambah, oh mungkin yang ini perlu direnovasi kembali, seperti itu. Nah, menyambung di himbauan dari Pak Lurah tadi, tapi pilihlah media yang terpercaya ya. Betul, harus yang terpercaya, bukan media hoax. Karena ini kan sudah banyak juga yang memecah belah bangsa. Ngomongnya di media A ternyata pas dikonfirmasi tidak seperti itu. Betul, jadi harus pilah-pilah gitu memilih media. Seperti Radar Sultan kan istilahnya sudah terpercaya, sudah sejak lama, sejak saya masih bangku SMP kayaknya ini Radar Sultan sudah ada. Ya kan? Jadi saya waktu SMA juga sering ikut kegiatan-kegiatan Radar Sultan waktu itu. Dulu sering ada kegiatan bersama Polri, TNI juga kan. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini ternyata punya sejarah keterikatan dengan media gitu ya. Nah informasi juga ini Pak Lurah Kabunena ini adalah lurah termuda, tapi dia mampu melakukan inovasi begitu. Jadi patutnya kita juga menjadikan beliau sebagai inspirasi begitu, semangatnya begitu ya, daya juangnya, kerja kerasnya seperti itu. Nah, kita sudah menuju ke penghujung siaran nih Pak. Bapak siapa tahu ada closing statement atau pesan-pesan ke warga atau apapun itu Pak untuk memberi semangat. Silakan Pak. Saya closing statementnya seperti apa ya? Saya cuma ingat Spiderman. Kebetulan saya pakai kalung Spiderman hari ini. Kenapa saya Spiderman? Karena di komik Spiderman itu dia yang paling muda di antara Avenger, tapi dia punya kontribusi paling besar di Avenger. Seperti itu. Jadi jangan menganggap dirimu itu kecil, karena kecilmu itu mungkin menjadi penyangga untuk sesuatu yang besar. Belum tahu seperti itu. Jadi jangan pernah pesimis, tetap berjuang. Apalagi yang masih muda sekarang ini, jangan berpikir sudah ada juga presiden, sudah ada juga ketua DPR, ketua MPR, saya buat apa juga di situ. Jangan, tidak selamanya orang hidup. Kan banyak yang berpikir seperti itu. Ya kan, buat apa saya ini, sudah ada presiden, sudah ada menteri. Bisa jadi komi yang duduk di situ besok bos.
Ya kan? Mana ada yang tahu rezekinya orang? Beberapa puluh tahun yang lalu Jokowi pun tidak tahu akan menjadi presiden. Berapa puluh tahun yang lalu saya juga tidak tahu akan jadi lurah. Tidak ada yang tahu seperti apa. Yang kita harus tahu, kita harus punya ideologi untuk membangun bangsa ini, menegakkan kebenaran di negara ini. Itu saja. Oke, baik sekali. Ya, sebuah motivasi gitu, inspirasi bagi para pemuda khususnya nih. Ya. Jadi kita bicara pemuda karena ya Pak Lurah sendiri tuh masih golongan pemuda gitu. Siap. Ya, jadi sekian dari kami begitu ya. Terima kasih banyak buat sahabat podcast yang sudah setia dari awal siaran sampai penghujung siaran ini. Terima kasih juga untuk Pak Lurah. Siap, terima kasih. Ya. Saya terima kasih juga dulu untuk semua masyarakat yang telah membantu kita punya inovasi program selama ini. Saya juga terima kasih kepada junior saya namanya Andika, karena waktu itu saya pas mau rilis ini Layani Kabonena, saya terkendala di generator untuk masukkan ke Play Store. Waktu itu saya sudah tidak punya budget sama sekali. Kebetulan beliau masih punya beberapa bulan langganan karena ini kan sistemnya sewa. Masih ada slotnya. Ya, masih ada spotnya. Dia bantu saya untuk masukkan itu. Saya terima kasih sekali. Terima banyak Pak Andika ya. Tetap terus seperti itu, berkarya. Ya, jadi ya insya Allah ini akan jadi pahala gitu ya. Betul. Jadi insya Allah lagi saja yang membalas kebaikan semua ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan siaran kami, dan insya Allah kedepannya Pak kalau kami mengundang kembali kehadiran Bapak di studio kami. Terima kasih banyak. Oke, itu saja dari kami ya, sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Oke, bye.